Keluarga Katolik yang terkasih, berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda hari ini, Sabtu 6 November 2021, Minggu Biasa ke-31. Renungan kita diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai ayat 15. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga Katolik yang terkasih, kesetiaan itu bukanlah perkara kewajiban, melainkan sekelumit kemauan dalam totalitas pemberian diri. Dalam perkara kecil dan sederhana sekalipun, kesetiaan seseorang sangatlah berarti. Bagi sebagian orang, kesetiaan hanya bersinggungan dengan persoalan dan tanggung jawab besar yang dapat disaksikan dan diapresiasi banyak orang. Karena itu, hal sederhana dan yang kurang memberi kontribusi besar dapat disepelekan atau bahkan dihindari. Hidup beriman itu menuntut kesetiaan utuh dan mutlak. Setiap orang yang berumah tangga tentu memiliki harapan agar rumah tangganya dapat kokoh, langgeng, dan bahagia. Untuk mewujudkan hal tersebut, hal utama yang harus diperhatikan adalah kekuatan pondasinya. Mengingat pondasi menentukan kekokohan suatu bangunan dalam menghadapi goncangan dan badai. Pondasi yang kuat bagi kehidupan rumah tangga adalah takut akan Tuhan. Takut berarti hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bila sudah membangun pondasi keluarga dengan hati takut akan Tuhan, maka berkat akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Jika kita dapat dipercaya dalam menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik, maka Tuhan juga akan mempercayakan kepada kita kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal abadi bersama dengannya. Maka jadilah sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak yang dapat dipercaya. Jadilah gembala yang dapat dipercaya. Jadilah bendahara yang dapat dipercaya. Jadilah orang kepercayaan Tuhan.
Maka dalam situasi apapun dan tantangan bagaimanapun juga, hendaknya iman kita tidak tergoncangkan hanya karena rayuan dan godaan yang menggiurkan dari sisi manusiawi kita. Percaya kepada Allah berarti menyerahkan diri dan hidup hanya pada kehendak-Nya, karena Dialah satu-satunya keselamatan bagi kita. Kepada para murid, Yesus mengingatkan mereka akan kesetiaan terhadap hal-hal kecil sebagai dasar untuk kesetiaan terhadap hal-hal besar. Orang yang bisa dipercaya dalam hal-hal kecil akan dipercaya juga dalam hal-hal besar. Sikap dan tanggung jawab seperti inilah yang sangat perlu disadari sebagai orang beriman, terutama dalam kehidupan berkeluarga. Kalau pasangan suami istri tidak lagi saling percaya, kekokohan rumah tangganya bisa diragukan. Tetapi bagi pasutri yang bisa saling percaya, pasti kehidupan berkeluarga akan langgeng dan sejahtera. Oleh karena itu, kecerdikan yang kita miliki harus dikembangkan untuk mempertanggungjawabkan apa saja yang telah dianugerahkan dan dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Di akhir suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus menegaskan kembali apa yang telah dikatakan pada awal, yaitu hikmat Allah yang tersembunyi berabad-abad lamanya. Hikmat yang tersembunyi itu dalam misteri Kristus menjadi warta sukacita dan kekuatan bagi semua orang beriman. Berkat misteri Kristus inilah orang beriman mampu bersyukur dan memuji kebijaksanaan Allah yang amat luhur dan dalam. Melalui rangkaian salam kepada rekan-rekan sekerjanya, Paulus menyadarkan peranan mereka dalam pewartaan Injil. Dalam ketaatan iman, mereka telah mempertanggungjawabkan misteri iman yang telah dipercayakan kepada mereka. Lalu bagaimana dengan keluarga kita masing-masing? Atau kita secara pribadi? Sudahkah mengembangkan kesetiaan iman akan Allah? Bagaimana kita telah membangun ketaatan iman kita untuk mempertanggungjawabkan apa saja yang telah dianugerahkan dan dipercayakan Allah kepada kita? Apakah kita telah mengalami misteri kebaikan Kristus dalam hidup ini? Atau apakah Kristus telah menjadi daya bagi hidup dan perutusan kita sebagai orang beriman? Mari mengembangkan ketaatan dan kesetiaan iman kita, mengalami misteri kebaikan Kristus di dalam setiap peristiwa hidup kita. Mari menjadikan Kristus sebagai daya bagi hidup dan perutusan kita sebagai orang beriman. Semoga kita senantiasa mampu setia memaknai hidup dan beriman kepadanya, sumber keselamatan kita. Semoga amin.